Ya buku putih. Iya. Tapi beda yang pilihan tecepel temannya. Pilihan menyan lengket di tengah. Sakit tuh sakit ada tak kan nuletik. Atau gerge kula be. Tapi nempel oge nya aja itu putih balanya. Ikut stroke. Oh dia. Tutupan. Tutup. Bakar paspor saja tuh. Lumayan itu sakit tuh mah. Orang suka ubun gede orang mah. Boleh dua ya kan? Boleh dua. Nomor mah. Oh, 2 lembar bener. Sakit tuh. Mas ngerapi lah. Ratusan. 100.000. Udah kumaha? Dia teh dah hareup imah. Oh. Ang bagus dibawa ka Haji Udin. Tukar tambah ya. Tabung na. Oh, mau dia aja 150. Lihat jeung gagang-gagangnya kan. Pas dengan 100 nih ke tabungna. Oh ini dia kan bikin angin bikin nabung angin.
Ini mah pernah keluar dah lah. Angin naik kan baterai jero. Itu mantap. Yo orang mau sampai. Sama aku ni labang ngompa wa. Bukan itu. Orang ngompa dah. Itu masalah rek nyedot kumaha cenah bae rek raya terserah ta mah. Nah, ya kalau kau rasa apa yang penempatan masyarakat gitu. Baik, tadi bahasa kan. Tadi kebalkan kayak hujan. Hah? Jam berapa ya? Jam 3 lebih. Ya. Oh, segera segera. Tapi nu di ditu mah cenah anu di leuweung teh akarot galede cenah. Anu di ditu teh di Ada. heuh. Oh, tadinya. Hah? Tadinya enggak tadinya. Meureun nyoba dengan kali meureun dirinya tak kumaha bae eta. Heeh. Jadi suka kami nyampe ke mana eta? Ka sekolahan bae. Oh, isu kan mah gunawan ge libur. Oh, libur. Heeh. Beureum pan isu kan. Ya pernah. Heeh, Libur di sekolahnya. Sekolah. beureum. Tadi tas kumpulan di sekolah Kumaha cenah? 100.000 Saurang. orang. Oh. Naik kan. Heeh. Kenaikan kelas. Apa ndak lagi mencan? Boleh udah mah. Pengen jual batang kelapa kasanya. Hah? Hiji kenjeng jeng jeng. Jeung lu tangguh sagala eta kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada sore hari ini saya sedang berada di sawah lagi teman-teman ya. Sedang berada di sawah lagi karena setelah saya melakukan pemupukan yang kedua di umur 34 hari kemarin, saya belum melihat lagi bagaimana perkembangan padi kita teman-teman ya. Jadi padi kita sampai pada hari ini yaitu berumur 45 hari teman-teman ya. Jadi sekarang padi kita sudah berumur 45 hari. Seperti ini perkembangan tanaman padi kita di umur 45 hari teman-teman ya. Seperti ini perkembangannya ya. Alhamdulillah. Memang seperti yang saya sampaikan bahwa tanaman padi kita semuanya ya, bukan hanya punya kita, punya tetangga juga hampir rata di awal-awal itu kena penyakit ya, kena penyakit. Akhirnya pertumbuhan padi itu terganggu gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi alhamdulillah
setelah kita melakukan pemupukan di umur ke-34, maka di umur 45 hari padi kita sedang dilakukan penyemprotan yang ketiga, teman-teman ya. Jadi pada sore hari ini pas di umur 45 hari padi kita melakukan penyemprotan kembali, yaitu penyemprotan yang ketiga. Hal ini kita lakukan sesuai dengan panduan yang saya ketahui dari produk Syngenta ya, gitu. Dan penyemprotan yang ketiga itu obat yang kita gunakan adalah skor, teman-teman ya. Skor yang kita gunakan. Kalau di penyemprotan ke-1 yang kedua ya, di penyemprotan ke-1 dan kedua obatnya kita sama menggunakan Pirtaco dan Filia ya. Dan pada penyemprotan yang ketiga, obat yang kita aplikasikan adalah skor. Skor itu sebanyak 200 mili, teman-teman ya, untuk ukuran 1 hektar. Jadi penyemprotan skor itu sebanyak 250 mili. Juga ditambah obat baru ya, belum pernah saya gunakan sebelumnya, yaitu Minexto Extra gitu ya. Minexto Extra itu sebanyak 50 mili. Aplikasi obat skor kalau melihat di panduan adalah dalam rangka membuat ya agar malai keluar nantinya serempak, teman-teman ya. Jadi skor itu fungsinya agar malai ketika keluar itu munculnya serempak. Dan juga fungsi skor adalah agar nantinya bulir padi itu bening, bersih gitu, teman-teman ya. Jadi karena kalau kata masyarakat di umur 45 itu padi sedang mulai ngidam gitu teman-teman ya, mulai ngidam, mau bunting gitu teman-teman ya, gitu. Jadi maka diaplikasikan obat skor agar nantinya malai keluar serempak dan bulir padi terlihat lebih bersih dan bening. Itu untuk manfaat dari skor. Adapun untuk Minexto Extra sebanyak 50 mili, manfaatnya adalah untuk mengantisipasi atau menjaga dari hama putih palsu gitu ya, gitu. Mungkin ketika nanti malai sudah keluar, agar sampai malai itu kena hama putih palsu gitu ya, makanya diantisipasi di umur 45 hari dengan obat Minexto Extra agar nantinya ketika malai keluar itu tidak terserang oleh hama putih palsu gitu. Teman-teman kita yang melakukan penyemprotan kali ini ada 3 orang, teman-teman ya, ada 3 orang itu. Dan juga perlu teman-teman ketahui, untuk masa tanam kali ini saya mencoba mengaplikasikan waktu penyemprotannya itu pada sore hari, teman-teman ya, pada sore hari. Jadi kita tidak melakukan penyemprotan di pagi hari. Memang aturannya katanya gitu ya, bahwa penyemprotan itu bisa dilakukan di pagi hari dan sore hari ya. Di pagi hari itu dari mulai pagi jam 7 mungkin sampai jam 10, itu ukuran kisaran waktunya ya untuk dilakukan di pagi hari. Dan untuk dilakukan penyemprotan pada sore hari itu dilakukan mulai jam 3 sore sampai jam 5-an lah, setengah 6 mungkin ya, gitu. Tapi saya mencoba untuk melakukan penyemprotan itu pada sore hari,
karena menurut informasi dilakukan penyemprotan pada sore hari itu hasilnya lebih bagus teman-teman ya. Memang logis sih. Logisnya kenapa? Karena ketika kita melakukan penyemprotan pada sore hari itu kan cuaca hawa itu sudah mulai dingin ya teman-teman, mulai redup, lembab gitu ya, dan langsung ke malam hari ya, mudah-mudahan penerapan obatnya lebih bagus daripada ketika kita melakukan penyemprotan di pagi hari gitu ya. Gitu. Makanya saya pada musim tanam kali ini mencoba melakukan penyemprotan itu pada waktu sore hari, yaitu dari mulai jam 3 sore sampai jam 5 atau setengah 6 lah, tergantung nanti kemampuan teman-teman sampai jam berapa gitu teman-teman ya. Gitu ya, mudah-mudahan hasilnya lebih bagus. Karena jujur saya masih terus menggali dan mencoba agar hasilnya terus lebih bagus dan lebih meningkat teman-teman. Selain itu juga perlu saya sharing dengan teman-teman pada saat ini. Jujur awalnya saya tidak pernah berpikir teman-teman ya, tapi mudah-mudahan teman-teman ada yang bisa memberi saran nanti di kolom komentar terkait jumlah tank teman-teman ya. Terkait jumlah tank, saya jujur sampai saat ini belum tahu jumlah ideal jumlah tank per hektar gitu teman-teman ya. Kalau ukuran obat per 1 hektar mungkin bisa ya, karena sudah ada panduan, tapi di panduan itu kan tidak ada jumlah tank bagusnya itu berapa jumlah sih, berapa banyak sih jumlah tank yang harus digunakan gitu ya. Gitu karena jujur dari mulai penyemprotan kedua sampai ke belakang pada sebelum-sebelumnya, ukuran 1 hektar itu kita hanya menghabiskan 7 tank teman-teman untuk ukuran 1 hektar gitu ya. Untuk ukuran 1 hektar ya, kami hanya menghabiskan air ya 7 tank untuk ukuran 1 hektar ya. Tapi bertambah nanti ketika padinya sudah mulai keluar malai itu paling mencapai 9 tank gitu teman-teman ya. Mencapai 9 tank untuk ukuran 1 hektar. Cuman karena saya penasaran, akhirnya saya tanya-tanya kepada teman, kepada yang lebih tahu daripada saya. Katanya untuk ukuran 1 hektar itu dengan jumlah ukuran 7 tank itu sangat-sangat tidak ideal teman-teman. Bagusnya itu di kisaran 20 katanya untuk per 1 hektar ya, 20 tank menghabiskan 20 tank air gitu ya. Gitu. Cuman pada saat ini saya mencoba mempraktekkan hanya sekitar 16 tank untuk ukuran 1 hektar gitu teman-teman ya. Untuk ukuran 1 hektar. Jadi jumlah air yang digunakan sebanyak 16 tank. Kalau pada masa penyemprotan sebelum-sebelumnya sampai yang lalu-lalu kita hanya menghabiskan 7 tank untuk ukuran 1 hektar. Ya mudah-mudahan nanti ada perubahan yang signifikan gitu teman-teman ya. Kita coba lihat aja nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Karena saya terus menggali bagaimana caranya agar hasil panen kita lebih baik dan lebih meningkat volume hasilnya gitu teman-teman ya. Untuk itu saya minta doanya kepada teman-teman, mudah-mudahan tanaman padi kita pada musim tanam kali ini tidak terserang hama, sehat dan lancar sampai panen teman-teman ya gitu. Dan saya terus menggali, berinovasi bagaimana caranya agar padi kita hasilnya terus meningkat. Untuk itu kepada teman-teman, kalau memang yang sudah mempunyai ilmu tentang pemeliharaan padi gitu ya, mohon saran dari teman-teman semua gitu.